Halo teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu pembukaan yang bisa dibilang cukup unik dan mematikan karena pembukaan ini sangat agresif langkah-langkahnya. Jadi pembukaan yang akan kita bahas di sini adalah Nakamanson Gambit, yang mana pembukaan ini sangat cocok untuk melawan manusia karena tidak semua orang bisa bertahan dari kuatnya serangan pembukaan ini. Jadi untuk pembukaan ini saya sudah mencoba mempraktekannya di catur online dan hasilnya cukup meyakinkan karena saya berhasil memenangkan beberapa pertandingan melawan rating di atas 2200, bahkan ada rating 2400 yang terkena pembukaan ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi Nakamanson Gambit dimulai dengan langkah pion ke E4, lalu pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4, kuda ke F6, pion ke D4, pion E makan D4, lalu putih rokade pendek, dan kuda makan E4. Di sini langkah yang biasa dilakukan putih adalah dengan benteng ke E1. Tetapi di sini kita akan mengambil langkah yang lebih ekstrim yang merupakan ciri khas dari Nakamanson Gambit dengan langkah kuda ke C3. Jadi pada posisi ini, pada awalnya komputer saja bingung untuk menentukan mana langkah yang lebih baik antara pion makan C3 atau kuda makan C3 atau kuda ke D6. Jadi bisa dibayangkan komputer saja bingung menentukan langkahnya, apalagi kita melawan manusia yang bisa dibilang masih banyak memiliki celah di langkah-langkahnya. Jadi karena langkah kuda ke C3 bertujuan agar pion di D4 memakan kuda tersebut. Oleh karena itu kita akan membahas langkah ini, yang mana langkah ini juga akan banyak dimainkan oleh orang-orang nantinya jika mereka tidak mengetahui tentang Nakamanson Gambit ini. Baiklah, setelah pion D makan C3, teman-teman makan saja pion yang ada di F7 dengan gajah. Dan setelah raja makan F7, teman-teman jalankan menteri ke D5 skak. Dan dari sinilah kita akan menganalisa beberapa kemungkinan yang akan terjadi di permainan. Hitam memiliki banyak pilihan di sini, diantaranya raja ke G6, raja ke F6, raja ke E7, dan raja ke E8. Jadi yang pertama, kita akan membahas langkah raja ke G6. Walaupun langkah ini sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan oleh hitam, tetapi kita tetap perlu membahasnya. Jadi setelah langkah raja ke G6, teman-teman makan saja kuda yang ada di E4 dengan menteri. Di sini hitam memiliki beberapa kemungkinan. Jika raja ke H5, maka pion ke G4 skakmat. Jika raja ke F6, maka gajah ke G5 dan mendapatkan menteri di D8. Jika raja ke F7, di sini teman-teman jalankan kuda ke G5. Jika raja ke G8, maka menteri ke D5 skakmat. Jika setelah kuda ke G5, hitam menjalankan raja ke F6, maka putih menteri ke F4, raja ke G6, menteri ke F7 skak, raja ke H6, lalu pion ke G4 dengan ancaman skakmat di petak H5. Dan jika hitam mencegah langkah putih dengan memainkan pion ke G6, maka teman-teman mainkan kuda ke E6. Dan jika menteri ke G5 untuk menutup skak, maka gajah makan G5 dan skakmat di posisi ini. Baiklah, kita kembali ke posisi awal, di mana setelah menteri ke D5 skak, untuk langkah raja ke G6, hitam akan kalah di semua variasinya.
Untuk selanjutnya kita akan mengecek langkah raja ke E7. Jadi untuk langkah raja ke E7, jawabannya sama dengan langkah raja ke G6. Teman-teman makan saja kuda yang ada di E4 dengan menteri. Jika raja ke D6, maka teman-teman mainkan pion ke B4 untuk mencegah raja hitam ke C5. Yang selanjutnya teman-teman mainkan gajah ke F4 skak atau benteng ke D1 skak. Yang mana raja hitam pasti akan terkena skak mat. Jika kuda makan B4, maka menteri ke E5, raja ke C6, kuda ke D4, raja ke B6, dan menteri ke B5 skak mat. Jadi kita tahu langkah raja ke D6, hitam akan skak mat. Jika raja ke F6, maka gajah ke G5 dan putih akan mendapatkan menteri hitam. Jika raja ke F7, maka kuda ke G5 skak, raja ke F6, menteri ke F4, raja ke G6, menteri ke F7, raja ke H6, lalu pion ke G4. Jadi posisi ini sama seperti posisi sebelumnya, di mana jika hitam mencoba mencegah skak mat, hitam melangkahkan pion ke G6, maka kuda ke E6 skak. Jika hitam pion ke G5 untuk menutup skak, maka menteri ke H5 skak mat. Baiklah, kita kembali ke posisi awal. Jadi kita mengetahui langkah raja ke E7 juga kalah untuk hitam. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas langkah raja ke F6, yang mana langkah ini merupakan langkah terbaik yang merupakan rekomendasi dari komputer, tetapi pada prakteknya hitam akan sangat jarang memainkan raja ke F6 karena secara psikologis siapa juga yang mau memajukan rajanya ke petak F6 pada awal-awal permainan. Baiklah, jika raja ke F6, teman-teman jangan terburu-buru memakan kuda yang ada di E4, tetapi jalankan benteng ke E1. Di sini hitam tidak bisa menyelamatkan kudanya, karena jika kuda ke D6 ataupun kuda ke C5, maka teman-teman jalankan gajah ke G5 skak, raja ke G6. Di sini teman-teman jangan terburu-buru memakan menteri yang ada di D8, tetapi jalankan dulu kuda ke H4 skak, dan setelah raja ke H5, barulah gajah makan D8 skak. Di sini hitam memiliki raja ke G4 ataupun raja ke H6, dan teman-teman bisa menjawabnya dengan langkah yang sama. Sebagai contoh, jika raja ke H6, maka teman-teman mainkan menteri ke G5 skak mat. Kita kembali ke posisi setelah raja ke F6. Langkah selanjutnya, misalkan hitam menjaga petak G5 dari skak gajah dengan langkah pion ke H6. Teman-teman makan kuda yang ada di E4 dengan benteng, dan setelah langkah gajah ke D6, mainkan kuda ke H4 dengan ancaman menteri ke F5 skak mat. Di sini hitam memiliki beberapa jawaban. Salah satunya adalah pion ke G6, dan setelah pion G6, teman-teman mainkan menteri ke D3. Jadi langkah menteri ke D3 di sini memiliki ancaman terhadap pion yang ada di G6 dengan membuka bentengnya yang ada di E4. Sebagai contoh, jika pion ke G5 di sini, maka putih benteng ke F4, dan setelah pion G makan F4, maka menteri ke G6 skak, lalu raja ke E7, kuda ke F5, raja ke F8, menteri ke G7 skak, raja ke E8. Di sini jangan terburu-buru memakan benteng yang ada di H8, tetapi langkahkan gajah makan F4. Dan setelah gajah makan F4, maka benteng ke E1 skak, gajah ke E5, benteng makan E5, kuda makan E5, dan barulah makan benteng yang ada di H8. Karena di sini hitam tidak bisa ke petak E7 untuk menjaga menterinya. Oleh karena itu hitam harus menjalankan raja ke F7 dan teman-teman makan menteri yang ada di D8. Baiklah, kita kembali ke posisi
setelah raja ke F6, di mana kita sudah membahas langkah-langkah jawaban untuk pion ke H6. Selanjutnya adalah langkah kuda ke E7 dengan tujuan mengancam menteri. Dan ini merupakan langkah terbaik dari rekomendasi komputer, di mana teman-teman jawab saja dengan menteri makan E4, dan di sini kemungkinan besar hitam akan mencoba membuka diagonal bagi gajahnya dengan pion ke D5, dan teman-teman jawab dengan menteri ke F4. Di sini kuda ke F5 tidak bisa dilakukan karena menteri ke G5, skak, dan putih akan mendapatkan menteri. Dan di sini jika gajah ke F5, sebagai putih jangan memainkan pion ke G4 karena ada langkah menteri ke D6 yang akan mengajak pertukaran menteri yang tentunya sangat merugikan karena di posisi ini putih kalah 1 perwira. Jadi langkah rekomendasi terbaik di sini adalah dengan kuda ke D4, di mana hitam tidak bisa menjalankan menteri ke D6 karena adanya langkah benteng ke E6 skak. Lalu di langkah selanjutnya putih akan mengancam pion ke G4 untuk mendapatkan gajah milik hitam, ataupun bisa dengan langkah kuda makan F5, dan setelah kuda makan F5 maka menteri ke G5 skak, raja ke F7, dan menteri makan F5. Dan di posisi ini putih unggul karena memiliki posisi menyerang dan buah-buah milik hitam telat perkembangannya. Baiklah, itu adalah langkah-langkah kemungkinan yang terjadi di langkah raja ke F6. Walaupun kemungkinan kecil bagi hitam untuk memainkan langkah ini. Dan selanjutnya kita akan ke langkah yang paling sering dipakai oleh hitam di posisi ini, yaitu langkah raja ke E8. Jadi untuk posisi ini, teman-teman jangan terburu-buru memakan kuda, tetapi langkahkan benteng ke E1 agar benteng ikut menyerang raja hitam. Dan rencananya putih akan memakan kuda dengan benteng, lalu diikuti gajah ke G5, dan menumpuk benteng di jalur E untuk menyerang raja hitam. Di sini jika hitam pion ke H6, maka putih menteri ke H5 skak, raja ke E7, benteng makan E4, raja ke D6, gajah ke F4, kuda ke E5, menteri makan E5, raja ke C6, kuda ke D4 skak, raja ke B6, dan menteri ke B5 skak mat. Jadi untuk langkah pion ke H6 di sini raja hitam akan mati. Baiklah, kita akan ke kemungkinan selanjutnya, di mana kemungkinan besar hitam akan menjalankan gajah ke E7. Jadi untuk langkah gajah ke E7, teman-teman makan kuda yang ada di E4 dengan benteng. Yang selanjutnya ada ancaman gajah ke G5. Oleh karena itu jika hitam memainkan pion ke H6 di sini untuk mencegah gajah ke G5, di sini ada satu langkah kombinasi, yaitu teman-teman mainkan gajah makan H6, di mana jika benteng makan H6 maka menteri ke G8 skak mat. Jika pion G makan H6 maka teman-teman mainkan menteri ke H5 skak, setelah raja ke F8, benteng ke F4, lalu gajah ke F6, menteri ke G6. Dan di sini hitam tidak akan memiliki jawaban yang cukup baik untuk mencegah putih memakan gajah yang ada di F6 yang sekaligus akan mengancam mati raja hitam. Baiklah, kita kembali ke posisi setelah benteng makan E4, yang mana langkah terbaik dari hitam adalah dengan pion ke D6, dan setelah gajah ke G5, jika hitam menjawab dengan raja ke F8 untuk membuat gajahnya agar tidak terpin oleh benteng, teman-teman mainkan benteng A ke E1. Jika gajah makan G5 di sini, hitam akan terkena skak mat setelah langkah kuda makan G5 dengan ancaman skak mat di F7 oleh menteri, ataupun jika menteri ke F6 maka benteng ke E8 skak mat. Baiklah, kita kembali setelah langkah gajah ke G5. Jika hitam melangkahkan pion ke H6 untuk mengancam gajah, teman-teman makan saja gajah yang ada di E7 dengan gajah,
lalu kuda makan E7, menteri ke H5, skak, raja ke F8, lalu benteng A ke E1. Dan di posisi ini akan sangat sulit bagi hitam menemukan langkah terbaik. Sebagai contoh, jika hitam menjalankan pion C makan B2 di posisi ini, maka teman-teman mainkan kuda ke G5 dengan ancaman skakmat di F7. Jika hitam pion ke G6, maka menteri ke F3 dengan ancaman skakmat di F7. Jika kuda ke F5, menteri ke C3 mengancam benteng, dan hitam akan kalah di sini. Karena putih memiliki banyak ancaman, dengan benteng ke E8, skak diikuti dengan menteri ke F6 yang akan melakukan skakmat di langkah berikutnya. Baiklah teman-teman, mungkin sekian di penjelasan tentang Nakamanson Gambit di sini. Semoga teman-teman bisa memahami video kali ini, karena jika teman-teman bisa memakai pembukaan ini di pertandingan yang sebenarnya, tentunya teman-teman akan sangat merasa puas dengan melakukan langkah-langkah seperti ini. Jadi sebagai contoh untuk permainan ini, saya akan memberikan beberapa permainan yang saya mainkan di catur online, tepatnya di website Lichess, yang akan saya taruh linknya di deskripsi video. Baiklah, mungkin sekian penjelasan di video saya kali ini. Jika ada kekurangan di dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan like, share, dan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak tips dan trik yang akan saya upload di channel ini. Baiklah, thank you for watching dan nantikan video selanjutnya.